Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua dengan mata kuliah Data Mining. Kali ini kita akan bahas mengenai konsep data mining. Kenapa kita menggunakan data mining? Yang pertama, kita tidak bisa menemukan data yang kita butuhkan. Anggap saja datanya berantakan. Tadi contohnya 20 tahun lalu, ya, anggap saja data 20 tahun yang lalu. Kita mencari data atau kebutuhan yang ada di dalam data tersebut, kita tidak bisa menemukan jika kita cari secara kasat mata, ya, atau dalam arti kata secara manual begitu ya. Otomatis kita membutuhkan data mining gitu ya. Kemudian data yang saya akses tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, data tersebut pasti berantakan 20 tahun yang lalu, pasti dong ya. Pasti nggak karuan lagi ya, tidak karuan lagi di mana data, di mana debu, di mana itu kalau disimpannya yang manual ya. Bagaimana kalau data yang terkomputerisasi ya, database selama 20 tahun itu pasti adalah beberapa data yang namanya redundansi, kemudian ada yang data yang tidak cocok, kemudian saya tidak dapat membaca data yang saya miliki. Iya, betul. Jadi ada beberapa pimpinan dari suatu instansi maupun itu dari pemerintahan, perekonomian dan lain-lain, itu tidak serta-merta dapat membaca peluang, ya. Tidak bisa membaca peluang dari data yang ada. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini manusia biasa. Manusia biasa itu pasti ada yang memiliki keterbatasan kemampuan, ya. Kalau datanya itu masih bersifat ratusan, ya, mungkin masih bisa kita analisa dengan pola pikir kita sendiri. Tapi bagaimana jika datanya sudah puluhan ribu bahkan miliaran? Apakah bisa kita olah secara analisa kita sendiri? Yang ada kita pusing, nanti lama-lama kita stres. Itu makanya kita butuhkan yang namanya data mining. Nah, ini kita membicarakan tentang data mining, tapi kita belum tahu apa sih itu data mining. Data mining di sini adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data yang berupa pengetahuan yang selama ini tidak kita ketahui. Yang saya katakan tadi bahwa data mining sebenarnya menggali, ibarat ada sumur, ya, ada sumur yang paling dalam yang kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu bahwa di dalam sumur itu ternyata menyimpan intan ketika kita tidak menggali sumur tersebut. Nah, untuk menggali sumur tersebut pasti kita memiliki suatu metode, ya. Tidak mungkin dong kita gali secara manual, itu pasti tidak mungkin, ya. Pasti mungkin, tapi akan membutuhkan waktu yang lumayan lama, dan itu pun kalau kita bertahan dengan tahapan tersebut atau proses tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira analisanya, ya. Kemudian yang kedua, data mining ini adalah analisis otomatis dari data yang berjumlah besar atau kompleks dengan tujuan untuk menemukan pola atau kecenderungan yang penting, yang dimana biasanya ini tidak disadari oleh keberadaannya, ya. Ini menurut Pramudiono pada tahun 2006 juga, ya. Seringkali kita tidak bisa menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat penting di sekeliling kita, ada yang sangat penting tapi kita abaikan, begitu ya. Kita abaikan, ternyata keberadaannya dia itu penting, gitu. Tanpa dia kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Kemudian data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak diduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi pemilik data. Ini menurut La Rosa. Jadi, data mining ini merupakan suatu analisis yang melakukan peninjauan kumpulan data. Dasarnya, kata mining ini merupakan kiasan dari bahasa Inggris. Jika mine berarti menambah sumber daya yang tersembunyi di dalam tanah, maka data mining merupakan penggalian, ya. Makna dari kata yang tersembunyi ini adalah data yang sangat
sangat besar. Karena itu, data mining sebenarnya memiliki akar yang panjang dari bidang ilmu seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan statistik serta basis data. Nah, sekarang kita masuk ke bidang ilmu. Jadi bidang ilmu yang berkaitan dengan data mining di sini ada pencarian informasi, ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian ada database, ada statistik, ya. Di sini masing-masing sudah ada keterangannya. Untuk statistik, ya dasarnya yaitu seleksi dari persentase hasil. Kemudian kalau pencarian informasi kita dapat mengekstraksi data seperti bahasa alami, web penstrukturan, dan lain-lain. Kalau artificial intelligence di sini yaitu kita nanti akan pelajari beberapa neural network metode seperti pohon keputusan, logika fuzzy, neural network, C45, dan lain-lain. Itu semua tercantum dalam bidang ilmu artificial intelligence. Kemudian ada database. Nah, database di sini data yang besar. Seperti apa? Normalisasi data, transformasi, dan OLAP. Nah, jadi keempat bidang ilmu ini disatukan maka menjadilah data mining. Tuh, oke. Kemudian manfaat dari data mining. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang dimiliki oleh data mining dilihat dari dua sudut pandang. Nah, yang pertama ada sudut pandang komersial dan sudut pandang keilmuan. Nah, kita bahas satu persatu. Dari sudut pandang komersial ini akan menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan, yang merupakan aset yang dapat meningkatkan daya saing suatu institusi atau instansi. Yang pertama, dari suatu instansi atau dari suatu institusi. Yang pertama, bagaimana mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing. Ya, seringkali kita membangun suatu bisnis ya, yang awalnya pelanggan yang kita miliki itu wow luar biasa banyak sekali, tapi semakin kesini semakin banyaknya pesaing sehingga menyebabkan produk yang kita tawarkan akan kalah karena adanya pesaing yang baru. Jadi konsumen yang biasanya selalu menjadi pelanggan kita, dia akan lebih tertarik kepada sesuatu yang baru, gitu ya. Jadi untuk mengetahui kenapa itu hilang, kenapa konsumen hilang, kita butuh yang namanya data mining. Ini salah satu manfaat dari data mining dari bidang komersial ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik. Itu sama aja yang pertama ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, bagaimana untuk mengidentifikasi produk-produk yang terjual bersama dengan produk lain. Nah, misalnya dalam suatu bisnis ya, anggap saja bisnisnya di sini menjual produk ya, menjual produk, berbagai macam produk. Anggap saja di sini sebagai minimarket ya. Soal kita di sini minimarket, kita menjual berbagai produk dan kita ingin mengetahui, mengidentifikasi produk-produk yang sering terjual bersamaan dengan produk lain. Misalnya satu konsumen biasanya selalu membeli, jika dia membeli roti, otomatis dia akan membeli selai, ya. Kemudian setelah membeli selai, ya, dia akan otomatis membeli susu. Begitu ya. Jadi untuk mengatur supaya konsumen ini bisa membeli produk itu secara bersamaan, artinya ketika membeli produk roti ini, dia juga bisa membeli susu, bisa membeli selai. Kita bisa mengatur tata letaknya ya. Jadi itu manfaatnya sebenarnya gitu ya. Kemudian bagaimana memprediksi tingkat penjualan ya. Kemudian bagaimana menilai tingkat risiko dalam menentukan jumlah produksi suatu item. Kemudian dari sudut pandang keilmuan. Nah, manfaat data mining ditinjau dari sudut pandang keilmuan.
Data mining dapat digunakan untuk mengcapture, menganalisis, serta menyimpan data yang bersifat real time dan sangat besar. Contoh, remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit ya, remote sensor yang ditempatkan pada suatu satelit, teleskop yang digunakan untuk memindai langit, itu misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk penerapannya, nah penerapannya ini ada berbagai tempat ya. Misalnya kita bisa menempatkannya di bagian pemasaran atau penyewaan, perbankan, kemudian asuransi dan pelayanan kesehatan dan transformasi. Nah, di bagian pemasaran atau penyewaan, misalnya untuk identifikasi pola pembayaran pelanggan ya, itu bisa dilakukan di data mining itu sendiri. Kemudian kita dapat menemukan asosiasi di antara karakteristik demografi pelanggan, asosiasi hubungannya ya. Kemudian analisis keranjang pemasaran kita. Kemudian untuk di bagian perbankan, nah di sini kita dapat mendeteksi pola penyalahgunaan kartu kredit. Nah jadi saya rasa teman-teman semuanya pasti sudah pernah bahkan mengalami sendiri ya, ada oknum yang menyalahgunakan kartu kredit Anda ya, kartu kredit teman-teman semuanya. Nah, ini untuk mendeteksi hal itu terjadi, otomatis kita memiliki satu sistem ya, memiliki satu sistem untuk membantu mendeteksi hal tersebut. Nah, kemudian kita dapat mengidentifikasi pelanggan yang loyal, sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, dan kita dapat mendeteksi kartu kredit yang dihabiskan oleh kelompok pelanggan ya, seringkali kita dengar seperti itu ya. Kemudian untuk di bagian asuransi dan pelayanan kesehatan, nah di sini analisis dan klaim. Kalau di bagian transformasi kita dapat menentukan jadwal distribusi ke outlet-outlet ya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tools yang kita gunakan di dalam data mining ya. Di sini ada Rosetta, RapidMiner, WK, Esther Data Miner, Knime ya. Jadi masing-masing masih banyak lagi yang lain ya. Jadi masing-masing tools ini salah satunya mungkin nanti jika ada waktu kita akan coba ya. Entah itu Rosetta, RapidMiner, WK atau Knime ya, pokoknya di antara berlima ini mungkin ada salah satu yang akan kita coba nanti. Oke. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.